Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Venus Weekend edisi Sabtu 5 April 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Venus Weekend selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, objek wisata religi Vihara Patung Seribu ramai dikunjungi wisatawan saat libur Lebaran 2025. Jika Anda berkunjung ke Tanjung Pinang, ada satu tempat wisata yang wajib disinggahi, yaitu Wihara Sitigarpa Bodhisattva yang lebih dikenal dengan nama Wihara Patung Seribu. Wihara yang terletak di Jalan Asia Afrika kilometer 13 Kota Tanjung Pinang ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata yang tak hanya memukau mata tetapi juga menyimpan banyak makna. Salah satu daya tarik utama dari Wihara Patung Seribu adalah keberadaan ratusan patung yang memiliki karakter wajah yang berbeda-beda. Seperti pantauan Venus di lapangan, Wihara Patung Seribu ini ramai dikunjungi wisatawan saat libur Lebaran pada Sabtu 5 April 2025. Banyak wisatawan yang bersuah foto mengabadikan kunjungannya di kawasan tersebut. Wisatawan yang hadir pun tidak hanya berasal dari Tanjung Pinang saja, namun dari luar daerah seperti Kota Batam. Seperti Ria dan Akram, dua wisatawan asal Kota Batam yang sama-sama baru pertama kali berkunjung ke wihara tersebut. Mereka mengungkapkan kekagumannya akan keindahan dan keragaman patung-patung yang ada di Wihara Patung Seribu. Menurut mereka, Wihara Patung Seribu tidak hanya menjadi tujuan wisata religius, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menjelajahi seni dan budaya di kawasan tersebut. Ini baru pertama kali? Ini pertama kali. Sebelumnya kalau misalnya untuk momen lebaran, libur lebaran, kakak biasanya liburannya kemana selain Di Batam aja sih. di Batam aja? Ini baru berarti first time kakak lah untuk sih. Kalau untuk nyobain ke pantai gitu-gitu pernah? Pantai di Yang Batam. di Bintan? Belum. Oh belum, baru nginjakin kaki ke Baru Bintan ini, baru ini. ya, baru. Lihat di mana kak? Di Wihara di ini. TikTok ya atau? Lihat di TikTok juga sering muncul. Kebetulan pertama kali. Kalau kesini pertama kali, kalau ke Pinang udah berapa kali lah. Alasan kenapa sih kita pilih ke sini bang untuk liburan? Karena tempat ini termasuk wisata yang unik dibanding wisata-wisata pada umumnya. Oke, uniknya Di sini kita bisa nemuin segelintir sejarah Cina Buddhis yang bisa kita jelajahi di sini. Bang, abang tahu tempat ini awalnya dari mana bang? Awalnya kayak iseng-iseng searching aja sih, sama ada juga beberapa kawan yang kuliah di sini yang sering di sini juga. Wihara ini buka setiap hari dari pukul 7:30 waktu Indonesia Barat hingga 17:00 waktu Indonesia Barat. Dengan tiket masuk yang cukup terjangkau, hanya Rp5.000 untuk pengunjung lokal dan Rp30.000 untuk wisatawan asing. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan personil gabungan Polsek Gunung Kijang melakukan pengamanan pantai Trikora. Selain pengamanan, petugas juga berikan himbauan keselamatan bagi para pengunjung pantai. Pantai Trikora yang berada di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan selalu menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berlibur. Untuk menjaga keamanan para pengunjung pantai, anggota kepolisian sektor Gunung Kijang melakukan pengamanan dan selalu memberikan himbauan keselamatan bagi para pengunjung. Kanit Samapta Polsek Gunung Kijang, Ibtu Juang, saat ditemui beberapa waktu lalu di Pantai Tergok Trikora mengimbau kepada para pengunjung untuk selalu berhati-hati saat bermain di kawasan pantai, serta selalu mengawasi anak-anak yang tengah berenang dan bermain di bibir pantai untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Di mana kami juga memberikan himbauan kepada para pengunjung yang sedang melaksanakan liburan untuk tetap tidak melepaskan anak-anaknya ataupun mengawasi anak-anaknya pada saat berenang. Di mana apabila mereka berenang itu kita menghimbau supaya jangan terlalu jauh, ya, jangan terlalu jauh dari bibir pantai, dan kita awasi mereka supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dalam rangka pengamanan pengunjung tersebut, sebanyak 34 personil gabungan disiagakan dari anggota Polsek Gunung Kijang bersama instansi terkait seperti Satpol PP, PMI, dan BPBD Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Memiliki desain arsitektur bangunan yang megah, Vihara Jin Gansan di Galang Batang, Bintan jadi destinasi wisata favorit masyarakat saat berlibur. Hari libur Lebaran banyak dimanfaatkan untuk berkumpul keluarga dan berlibur ke tempat wisata. Salah satunya tampak terpantau di Wihara Jin Gansan atau yang biasa disebut Wihara Galang Batang, terletak di Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, pada Sabtu 5 April 2025. Wisatawan dengan cukup antusias berkeliling dan bersuah foto di bangunan-bangunan wihara yang ikonik dengan arsitektur megah yang khas. Salah satu wisatawan asal Pekanbaru, Deti Kurnia, mengungkapkan bahwa ia mengetahui lokasi wihara tersebut dari media sosial. Kak, ini asalnya dari mana, Kak? Asal dari Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Kak, ini tahu lokasi ini dari mana, Kak? Taruhnya dari sosial media. Oh iya. Tapi memang sesuai ya kondisi tempat wisatanya sama sesuai di itu. Sesuai. Kak, apa tertarik dengan di sini, Vihara sini, Kak? Oh, ini lokasinya bagus seperti di Thailand. Oh gitu. Jadi tidak jauh-jauh ke Thailand lagi, Kak ya? Oh, tidak jauh-jauh. Thailandnya Indonesia ada di Tanjung Pinang, Galang. Salah satu karyawan pengelola wihara, Moni, mengungkapkan wihara tersebut dibuka sejak tahun 2017. Selain digunakan umat agama Buddha untuk beribadah, wihara ini juga selalu ramai dikunjungi wisatawan saat hari libur. Oh, kalau biasa di sini biasa Imlek, Lebaran, hari Christmas gitu. Jadi kayak gitu aja ramainya. Kalau selain hari libur, ada nggak pengunjung yang datang? Ada dari luar negeri ada. Dari Singapura, dari Batam. Kak, kalau biasanya yang kakak tahu nih, wisatawan itu ke sini selain untuk foto-foto, biasanya apa sih yang dicari? Mereka donatur. Orang luar negeri kan ini kan biara mereka kan. Jadi mereka sini sembahyang. Ini sembahyang juga, terutama mereka sembahyang. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga gunakan uang untuk bermain judi online, seorang pria di Batam tewas ditusuk sang kekasih di kamar kos. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita cekcok dengan seorang pria di kos-kosan yang ada di Balai Lubuk Baja, Kota Batam. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Kamis dini hari 3 April 2025 kemarin. Meski sempat dilerai oleh penghuni kos lain, wanita itu tetap mengejar pria tersebut hingga menusuknya menggunakan pisau dapur ke bagian dada. Korban bernama Charles Leo Putra sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin mengatakan wanita bernama Fania yang merupakan kekasih korban sudah ditahan di Polsek Lubuk Baja. Kapolres juga belum bisa memastikan apa motif yang sebenarnya terjadi dengan kedua pria dan wanita tersebut. Namun informasi yang beredar diduga uang pelaku bekerja sebagai pemandu karaoke digunakan pacarnya untuk judi slot. Motifnya apa? Nah, hasil pemeriksaan ya, hubungan korban dengan si tersangka ini adalah pacar. Untuk motif kita masih dalami, alasan karena emosi saat sehingga yang bersangkutan si pelaku ini melakukan penusukan penganiayaan terhadap korban. Redaksi V News melaporkan. Portal Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang mengeluh pendapatan menurun usai diberlakukan handling gratis bagi penumpang oleh PT Pelindo Tanjung Pinang. Momen Lebaran Idul Fitri seharusnya menjadikan momen bagi porter pelabuhan untuk meraup cuan, namun pendapatan mereka justru malah menurun dibandingkan pendapatan tahun lalu. Menurunnya pendapatan mereka pasca PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang menghadirkan layanan handling bagasi gratis bagi seluruh penumpang internasional yang berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Salah seorang porter pelabuhan Hendrik Saputra pada Jumat 4 April 2025 mengatakan, sejak diberlakukan handling bagasi gratis oleh PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang, dirinya hanya mendapatkan upah Rp120.000 per hari. Diberlakukannya handling bagasi tersebut, ia merasa rugi, apalagi penumpang wisatawan mancanegara banyak yang datang ke pelabuhan. Seharusnya ia bisa mendapatkan cuan lebih dari jasa angkut barang tersebut. Namun kini dirinya hanya mendapatkan Rp120.000 meskipun penumpang sedang ramai-ramainya maupun sepi. Dirinya menjelaskan sistemnya, porter akan membawa bagasi penumpang dari proses check-in terminal, kemudian masuk ke ponton kapal. 120. Nah biasanya bang,
untuk abang ngangkut itu berapa sih bang dapat per? Lebih itu kita rahasia lah sama kita bekerja kan. Maksudnya lebih dari itu. Berarti lebih dari 120 ya Bang ya? Sesuai kita kerja dengan kuat keringat itu sesuai. Bang, kalau misalnya dengan kayak gitu bang, ada tarif lah dari Pelindo 120.000 yang tadi abang bilang. Merugikan kita nggak sih bang? Kalau saya sih yang kerja merasa rugi juga. Apalagi namanya pengunjung di sini kan makin lama swasta Nusantara, seperti macam orang Tiongkok yang datangannya itu sampai 200-300 orang. Kalau misal mereka bawa kompor yang berlebihan, ya kita pun merasa rugi juga dengan sesuai dikasih seperti Pelindo. Itu tarif maksimalnya ya, 120 itu? 20 itu mau banyak kayak mau sedikit 120. Oke, berarti memang Satu kali pengangkutan? Memang dari depan sini ke dalam ponton aja bang, atau dari depan jalan? Dari sini aja. Diketahui PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang menghadirkan layanan handling bagasi gratis bagi seluruh penumpang internasional yang berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang yang diberlakukan sejak 15 Maret 2025 lalu. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.